Hai Toppers, selamat datang kembali di channel Top Info. Tidak ada yang bisa menyangkal kekayaan alam Indonesia ya Toppers. Istilahnya, ranting ditanam pun bisa menjadi pohon. Dengan anugerah alam sebesar itu, seharusnya Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbaik. Namun faktanya Indonesia masih membutuhkan bantuan dari negara asing dan terlilit banyak hutang. Andai saja Indonesia dapat mengelola sumber dayanya, bukan tidak mungkin negara ini menjadi salah satu negeri superpower seperti Amerika dan Rusia. So, berikut ini adalah hal-hal yang bisa saja terjadi bila Indonesia mampu mengolah sumber dayanya sendiri. Yuk, disimak ulasannya. 1. Indonesia dapat membagikan puluhan juta rupiah untuk setiap orang. Bahan tambang adalah komoditi sangat mahal yang dimiliki Indonesia ya, karena di dalamnya sudah termasuk logam mulia. Pastinya akan sangat besar keuntungan yang didapat bila Indonesia dapat mengelola bahan tambangnya sendiri. Contohnya saja Freeport, perusahaan tersebut hanya memberikan 1% keuntungannya pada Indonesia. Menurut data 2011, penghasilan Freeport sebulan adalah 19 juta dolar Amerika. Itu berarti penghasilan dalam 1 tahun dapat mencapai 589 juta dolar Amerika. Bila dirupiahkan, kira-kira 3.534 triliun rupiah per tahunnya. Itu merupakan angka yang sangat fantastis dibandingkan keuntungan yang cuma 1%. Kabar baiknya, kontrak Freeport terhadap Indonesia akan berakhir pada tahun 2021. Meskipun terdapat isu mengenai perpanjangan kontrak, kita berharap itu tidak benar direalisasikan. Dengan keuntungan seperti itu per tahun, pemerataan kesejahteraan bukan lagi menjadi sebuah impian ya Toppers. Indonesia bisa membagikan 90 juta untuk setiap orang di Indonesia, dan itu pun masih tersisa banyak untuk dana pemerintah agar dimanfaatkan untuk pembangunan. 2. Meratanya kesejahteraan dari Sabang sampai Merauke. Pada tahun 2008 dijelaskan bahwa Indonesia dapat memproduksi minyak 350.400.000 barel per tahun. Dalam pengolahannya menjadi BBM, Indonesia mengeluarkan sekitar 15 dolar Amerika per barel. Dalam keadaan seperti itu, Indonesia masih dapat banyak untung dari pengolahan minyak tersebut. Bahkan bila biaya pengolahan minyak naik hingga 200.000 dolar Amerika per barel pun, Indonesia masih untung hingga 13 miliar. Bayangkan bila Indonesia dapat mengolah minyak mentahnya sendiri, pasti Indonesia bisa mendapat untung hingga triliunan rupiah ya. Dengan angka sebesar itu, tingkat kemiskinan pasti akan merosot dan rakyat Indonesia dapat hidup makmur. 3. UMR puluhan juta bukan impian. Masalah yang satu ini terjadi setiap tahun. Entah mengapa setiap tahunnya Indonesia harus melakukan impor beras. Padahal Indonesia memiliki alam yang sangat cocok untuk bertanam padi. Asal kamu tahu saja ya Toppers, biaya impor beras Indonesia bisa mencapai 480,33 juta dolar Amerika dalam 10 bulan. Dan pada setiap bulannya, Indonesia harus mengimpor kurang lebih 20-an juta kilogram untuk memenuhi kebutuhan pangan. Lalu bagaimana jika Indonesia bisa tidak melakukan impor beras? Pastinya uang sebesar 480,33 juta dolar Amerika tidak akan terbuang apalagi jika Indonesia melakukan ekspor. Sudah tak terhitung ya kekayaan negara ini? UMR regional bukan tidak mungkin mencapai nominal puluhan juta rupiah pada setiap kotanya. 4. Barang eksotik menjadi murah. Pada tahun 2016, impor ikan Indonesia mulai dari Januari hingga Oktober mencapai 55.320 ton. Hal itu menjadi sangat aneh mengingat Indonesia adalah negara maritim. Belum lagi masalah pencurian ikan di perairan Indonesia yang sangat berdekatan dengan negara tetangga. Juga belum lagi dikurangi ongkos angkut dari negara-negara pengimpor sebesar 0,1 dolar Amerika Serikat per kilogramnya. Bila Indonesia dapat mengolah perikanannya secara maksimal, maka bukan tidak mungkin Indonesia bisa merajai perdagangan ikan dunia. Mungkin harga Lamborghini bisa menjadi murah bagi masyarakat umum. Semua kepala keluarga telah memiliki mobil-mobil eksotik sebagai tumpangannya. Nah, itu hanya beberapa contoh saja ya Toppers. Sebenarnya masih banyak sektor-sektor yang bisa menghasilkan banyak keuntungan bila dikelola secara bijak. Jadi, hilanglah stigma bahwa Indonesia adalah negara yang miskin, karena ini juga merupakan tanggung jawab kita membuat Indonesia menjadi maju dan mandiri. Jika kita bisa berdiri pada kaki sendiri, maka Indonesia akan dianggap mentereng daripada negara yang lain.